Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Martan Yahya selaku Dewan Pembina Yayasan, Ibunda Ustazah Dr. Anda Hajah Maryani Sidik selaku Bendahara Yayasan, kemudian Kepala SMA IT Yapit Ustazah Nurmiati MPD, kemudian Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ustazah Tri Martini SPD, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ustadz Mahbub Junaidi MKom, Wakasarana Ustadz Andi Naufal Sarjana Komunikasi, dan Bapak Ibu rekan-rekan pendidik-pendidik hebat, guru Dewan Guru SMA IT Pesantren Yapit. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi yang sangat cerah ini. Allah SWT dengan takdir terbaiknya kumpulkan kita secara virtual dalam pelatihan mengemas pembelajaran daring yang menarik melalui berbagai aplikasi. Untuk itu kita perlu membangun komunikasi positif, ekspektasi positif. Mari sama-sama kita ikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen untuk menyisihkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk acara pelatihan ini. Karena sedahsyat apapun narasumber, sedahsyat apapun trainer kita, ketika kita dari self diri kita tidak ingin sebuah perubahan, tidak ingin sebuah upgrade kompetensi, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Sebagai pendidik yang hebat, tentunya kita juga bisa menjadi murid yang hebat. Sebagai guru yang hebat, tentunya karena kita ketika menjadi murid juga hebat. Maka mari, hidup ini hanya berganti. Sekarang mungkin saya menjadi guru, Bapak Ibu semua menjadi murid, ya no problem. Suatu saat saya juga banyak belajar dari ustadz-ustadz di Yapit. Untuk itu sekali lagi marilah kita hadirkan niat kita untuk belajar. Dari manapun kita belajar tidak perlu memandang dengan siapa. Mari kita niatkan kita untuk belajar. Sehingga mudah-mudahan dengan niat kita Allah akan hadirkan ya, upgrading kompetensi pada diri kita. Allah akan hadirkan pengetahuan dan keterampilan yang meningkat. Untuk apa? Untuk layanan baik buat peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, izinkan saya sebelumnya ya, share screen dulu. Ya. Nah, ini sebelum berlanjut, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tak tabokin saja. Ya. Tak cinta kebangetan. Ya. Saya ini namanya sudah kedua kalinya saya datang kemari. Barangkali waktu kesempatan pertama ada yang belum hadir. Waktu 2 tahun yang lalu, Putri ya. Jadi saat luring sebelum pandemi, kemudian tahun berikutnya sebenarnya saya disuruh juga untuk memberikan pembelajaran akun guru inovatif dengan Microsoft Teams ya. Namun sebelumnya saya sudah janjian sama SMA 17, akhirnya dalam waktu yang sama saya ke SMA 17. Ya, alhamdulillah di tahun ini, awal tahun ini saya bisa membersamai kembali ya. Ingin bersama belajar dengan Bapak Ibu hebat di sini.
Saya Anas Ponijan, ya. Ini IG saya, YouTube saya, Facebook saya, LINE saya, WhatsApp saya, Anas Ponijan, biar tidak namanya sebenarnya Ponijan. Kemudian saya diberi amanah sebagai Kepala SMA Islam PB Sudirman II Bekasi, Master Trainer Guru Inovatif Indonesia. Ini kebetulan saya mengikuti TOT Trainer di Microsoft, PT Microsoft Indonesia itu tahun 2020. Kemudian saya mengadakan berbagai pelatihan, saya seluruh Indonesia itu 3 kali pelatihan. Kemudian awal tahun kemarin, ya, bulan Maret 2021, level saya menjadi naik jadi Master Trainer. Master Trainer itu berarti sudah melatih trainer. Nah, saya kemarin melatih trainer guru inovatif seluruh Indonesia. Maka saya sekarang menjadi Master Trainer guru inovatif. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 itu memang sangat cair sekali dan membutuhkan guru-guru yang smart, ya. Nah, alhamdulillah kita tepat, ya, untuk mempersiapkan pembelajaran daring ini agar kita bisa melayani peserta didik kita, anak-anak kita sebaik mungkin. Dan saya memohon, ya, sekali lagi, sehebat apapun narasumber, sehebat apapun bicara, yang lebih hebat adalah peserta yang bisa konsisten duduk, kemudian mengikuti seluruh instruksi. Jadi kita nanti juga akan berlatih, karena judulnya pelatihan. Kalau saya terus yang menjadi sumber, itu bukan pelatihan. Jadi nanti Bapak Ibu pun juga kami mohon untuk memainkan tool-tool digitalnya. Sudah saya kemas, ya, insya Allah bisa mencukupi, ya, dari RPP, rencana pelaksanaan pelatihan, yang sudah saya siapkan dan saya share ke Bu Leni. Jadi ini tujuan materi kita, ya, pada hari ini kan berbagi, mengemas bagaimana pembelajaran daring kita menarik, ya, menarik dan diminati oleh siswa dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang kita sebenarnya sudah tersedia seluruhnya secara free, hanya karena mungkin keterbatasan informasi dan kita belum mengeksplorasi sehingga mungkin masih tertutup resources yang begitu super power itu, ya, nanti saya sampaikan, itu masih ada yang tertutup yang kita belum bisa mengakses, padahal itu sangat mudah dan murah alias free, ya. Nah, tujuannya apa, ya? Kita menyiapkan pembelajaran daring, mengenalkan alat, ya, nanti untuk apersepsi dan juga untuk tindak lanjut ada Mentimeter, ya, menggunakan tool pembelajaran, praktek membuat channel YouTube, nanti saya jelaskan manfaatnya luar biasa, ya, praktek upload YouTube, ya, buat pembelajaran daring yang menarik dan bermakna, ya. Nah, perangkat yang Bapak Ibu siapkan nanti laptop dan HP, bisa salah satu, lebih baik adalah dua-duanya, karena nanti kalau sambil nonton yang satu perangkat sambil buat praktek langsung, gitu. Kemudian ini nanti paparan 20 menit, 80 menit, 20 menit, gitu. Mungkin nanti ada prakteknya, ya, Bapak Ibu, saya ajak gabung ke kelas asinkronnya. Ini kita sekarang berada di kelas sinkron menggunakan video Zoom meeting, ya. Nanti juga ada asinkronnya dengan GCR, ya. Kemudian 20 menit belakangan akan kita berikan penguatan dan tindak lanjut untuk pelatihan ini. Nah, kemudian kemarin sudah saya bagikan, ini Bapak Ibu terima kasih sudah bersedia menjawab, ya, untuk data apa yang kita butuhkan sebenarnya dan kenapa kok datanya seperti ini. Ini akan kita kupas dulu satu persatu, ya. Dan alhamdulillah media yang dilakukan 100% menggunakan Zoom, ya. Menggunakan Zoom. Ini yang berbayar yang berapa ini, Ustadz? Yang 100 peserta, ya, Pak Anas, setiap ruang Zoom-nya
sekitar 200 atau 250 kali per bulannya kayaknya. 250 per bulan. Iya, 250 sepertinya Padahal untuk SIM nanti pas itu. ada tool gratis, kapasitasnya lebih besar, fiturnya jauh lebih menarik, free gitu. Masya Mungkin Allah. nanti bisa saya kasih infonya ya. Ini ke Google Meet, ada Team, ada Webex, ada lainnya. Ini kan sebenarnya nanti ada tool-tool gratis, tapi jauh lebih super power untuk digunakan dalam pembelajaran. Ya. Karena kalau Zoom hanya media konferen aja, hanya tatap mayanya, sinkronnya, tapi asinkronnya dia nggak ada tool lagi gitu. Untuk penilaiannya, untuk penugasannya dan lain sebagainya. Jadi luar biasa. Nah, media yang digunakan untuk asinkron adalah GCR. Ini 8% menjawab dengan 2, yang sisanya adalah dengan lainnya. Jadi luar biasa, berarti Bapak Ibu semua sudah familiar sekali dengan Google Zoom. Classroom untuk Classroom. penugasan dan penilaian tugas Mm. mandiri dan lain sebagainya. Maka nanti dalam pelatihan ini saya pun juga menggunakan tool itu untuk menugaskan Bapak Ibu. Teman-teman semua biar kita juga berlatih. Jadi ini kita bahas persepsinya dulu. Namun yang sangat disayangkan ini sudah menggunakan Google Classroom, ketika pertanyaan selanjutnya sudah belum mengaktifkan akun pembelajaran dari Kemdikbud dengan domain belajar.id. 88% belum. Berarti mengakses GCR-nya menggunakan Gmail pribadi. Betul. Padahal Bapak Ibu, kalau aktifkan ini belajar.id, baik itu guru, anak-anak, karyawan, seluruhnya yang terdata di Dapodik, free ya, dan kolaborasinya luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung menggunakan Meet-nya. Itu ada di GCR-nya. Nanti saya tunjukkan GCR saya. Jadi nggak usah membagi-bagi dengan link Zoom, tapi di GCR itu ada langsung tersemat Meet-nya. Kemudian drive-nya unlimited. Drive-nya itu unlimited, luar biasa lah. Kalau kita nggak pakai kan sayang. Sementara Google kita cuma 15 giga. Dan hari-hari ini karena kita digital kan upload banyak ya, video banyak apa. Kalau kita disematkan di HP dan laptop kita cepat hang, maka harus segera kita transfer ke Drive ya. Atau ke YouTube. Itu semuanya cloud ya, semuanya unlimited. Itu kalau punya akun belajar.id. Makanya nanti saya share ya setelah pelatihan ini aja nggak apa-apa. Tolong diaktifkan, mumpung belum dibekukan. Kemarin kan sampai tanggal 30 Juni itu harusnya diaktifkan. Nah, sekarang ada perpanjangan. Silahkan ini yang 88% ini berguru kepada yang 12%. Nanti sekalian dikasih tahu triknya, cara menghidupkannya, Pak Anas nih. Iya, siap. Nanti ada tutorialnya kok, Pak. Tutorial dari admin operator sekolah mengunduh dari Dapodiknya, kemudian mengunduh linknya, mengunduh akunnya, seluruh siswa nanti dapat akunnya, kemudian dibagikan ke siswa, dibagikan ke guru. Nah, masing-masing personil mengaktifkan. Kalau itu sudah aktif, Bapak Ibu, GCR-nya super power, nggak perlu Zoom. Luar biasa. Kami menikmati sekali. GCR-nya super power, tidak perlu Zoom, dan langsung ringan sekali karena ada dalam satu tab saja, tidak keluar-keluar, tidak ada 2 aplikasi dalam satu aplikasi itu. Itulah memang tujuan Kemdikbud menciptakan belajar.id ini untuk digunakan PJJ buat sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Nah, kemarin udah saya share pas tanggal 30, saya juga nge-share ke berbagai media sosial. Ayo aktifkan ini, mumpung aktifkan ya. Alhamdulillah. Dari Dapodik berarti ya, Banas ya? Iya, dari Dapodik ya. Dari Dapodik itu sudah tersemat ya. Ini sayang sekali kalau nggak diaktifkan. Karena apa? Karena perilakunya udah GCR, tapi domainnya masih Google pribadi. Nah, tidak support. Jadi supportnya itu kurang handal itu. Dan pakai belajar ID itu ini sangat luar biasa. Nanti best practice-nya nanti saya share. Kemudian
apakah Anda punya channel YouTube ya, untuk mengembangkan pembelajaran? Ya, alhamdulillah sudah 24%, yang 76% belum. Nanti yang 76% ini kita berlatih mengaktifkan channel kita. Kan semuanya udah punya Gmail, saya lihat semua ada Gmailnya. Bisa berguru ke 24%, nanti saya kasih toolnya di GCR ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kenapa kita harus YouTube? Kenapa kita harus YouTube? Mungkin kalau 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu kita buka YouTube takut ya. Apalagi di Semarang Ustadz pasti takut buka YouTube. Begitu buka ada yang nungging gitu. Begitu buka ada yang kiss. Tapi sekarang kalau kita buka sudah banyak sekali konten-konten pendidikan ya. Konten-konten ceramah, Al-Quran, pengajian, live streaming dari Mekah dan lain sebagainya. Itu menandakan apa? Kita umat mulai sadar ya, bahwa YouTube itu tidak perlu ditakuti dan dia ibarat sebuah pedang. Kalau digunakan untuk membunuh bisa, untuk merajang cabai juga bisa. Ya. Jadi siapa yang megang dan manfaatkan ini YouTube untuk membunuh generasi ini sangat bisa. Ya. Dengan pandu gaming aja anak-anak kita sudah nggak pernah bergerak dari tempat tidur. Ya. Untuk membunuh generasi bisa, tapi untuk membangkitkan generasi, untuk menumbuhkan kesadaran secara free juga bisa ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita banyak membuat konten-konten positif, maka kan statistik alamiah yang akan muncul di medsos YouTube itu pasti konten positif, karena sekarang jadi tren besar di dunia digital yang paling banyak dipakai, paling banyak dikunjungi ada YouTube. Jadi kalau kita nanti perbanyak konten-konten kreatif, konten-konten edukasi, konten-konten keagamaan, akan menenggelamkan konten-konten negatif. Kenapa dulu kalau kita buka kontennya selalu positif? Karena nggak ada konten positifnya atau sedikit sekali. Statistiknya kan seperti ini. Kalau sekarang yang 76 ini bergerak, nanti siswa-siswa kita juga bergerak. Nah, sebagai tool yang memadai itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak melemahkan atau membebani perangkat yang dimiliki oleh guru dan siswa. Kalau sekarang kan Bapak Ibu kan kalau ngirim tugas proyek ya, tugas masalah ke anak-anak kan upload video, apalagi lewat WhatsApp lihatnya. Itu yang tersemat di HP anak berat sekali. Nanti guru ngirim begitu download juga berat sekali. Kalau YouTube tidak perlu di-download, tidak perlu di-apa, semuanya tersimpannya di cloud sehingga tidak membebani HP anak-anak atau perangkat laptop anak-anak maupun laptop guru. Setelah diupload di YouTube, videonya bisa dihapus. Ya kan? Udah tersimpan selama-lamanya. Kalau mau dipanggil lagi, di-download lagi, mudah. Gitu. Nah, itulah kehebatannya atau media sosial yang kadang kita mungkin belum mengarah ke sana, tapi karena belum tahu gitu. Dan belum memanfaatkan, padahal nanti juga dalam pembelajaran akan saya berikan kenapa kita harus ke YouTube, apalagi di era PTM DC blended ini ya. Blended ini harus bisa dan nanti Bapak Ibu teman-teman semua yang menjawab 76 dan yang menjawab 24% ini, yang 24% yang warna biru, yang warna merah, soalnya berbeda. Soalnya berbeda, yang materi pelatihannya tentunya berbeda. Nah, itulah kita kalau ngajar harus tahu persepsi anak ya. Sudah sampai level mana sehingga pemberian dan perlakuannya kita juga berbeda, jangan disamakan karena anak punya peta jalan pikiran yang berbeda, punya persepsi yang berbeda. Nah, maka mari nanti kita sama-sama mungkin minimal dalam pelatihan yang singkat itu kita hidupkan Gmail kita menjadi channel YouTube, atau kita buat Gmail dari nol, ya, mudah. Kita buat Gmail dari nol, biarin yang Gmail yang sudah kita punya itu sebagai komunikasi email kita, komunikasi elektronik kita. Nah, yang satu khusus buat YouTube kita. Kan buat email sampai 10 juga nggak bakalan didenda gitu. Dan YouTube ini semuanya ya, sekarang tren ya.
orang mau jual cabai aja ada di YouTube-nya, mau ngulek sambel ada YouTube-nya, mau jual mobil ada YouTube-nya. Apapun sekarang ada, kalau mau di search ya di YouTube ada, di browsing ada semua. Nah, apalagi pendidikan ya, pendidikan yang kita geluti hari-hari ini. Nah, tentunya harus lebih banyak lagi kita memaknai sebagai salah satu tool ya untuk nanti kolaborasi guru dan siswa di dalam mengembangkan media pembelajarannya. Nah, baik. Nah, kemudian apakah saudara pernah menggunakan Quizizz? Nah, alhamdulillah yang jawab 52%. Pernah. Karena 2 tahun yang lalu saya memulai dengan Quizizz, berarti alhamdulillah ada penerusnya 52. Yang 48 belum pernah, tapi karena sudah 52 ya kita tidak bermain Quizizz lagi. Nanti ini juga tool yang menarik sebenarnya buat persepsi dan juga tindak lanjut anak-anak. Nah, saya ingin mengenalkan, ini pertanyaan juga yang saya bikin sendiri. Apakah Bapak Ibu memilih akun pembelajaran guru inovatif? Jadi ternyata semuanya belum. Padahal Bapak Ibu 1 tahun terakhir kemarin itu saya mengadakan pelatihan itu 3 kali ya, dalam 1 tahun terakhir, dan awal 2020 saya disematkan oleh Microsoft sebagai trainer karena sudah lulus TOT. Kemudian awal 2021 ini saya melatih trainer-trainer di seluruh Indonesia, maka ibaratnya levelnya jadi naik, jadi master trainer sekarang. Itu sebenarnya banyak sekali di media sosial yang menawarkan untuk akun guru inovatif ini. Nah, ini pilihan juga. Tadi kalau sudah belajar ID firm juga nggak masalah. Tapi kalau ini Bapak Ibu bisa mengaktifkan juga, bisa deploy juga, syaratnya website Bapak Ibu punya apa di sekolah atau di yayasan punya sch.id. Karena saya juga geluti Google juga, Microsoft juga, ini perbandingannya masih lebih super power, lebih jauh ya. Kalau GCR itu ibaratnya hanya di tatap muka, kemudian penugasan sama grade nilai. Kalau di sini ada catatan siswa, ada penugasan siswa, semua sudah tersemat dalam satu aplikasi. Buku catatan siswa, buku tugas-tugas siswa, kemudian ada greetingnya, kemudian webinarnya itu bisa berpindah-pindah lokasi, ya. Bisa di, ya tadi kayak saya, bisa di pantai, bisa di dalam ruang DPR, bisa dalam gedung film dan sebagainya. Itu settingan webinarnya lebih interaktif. Kemudian bisa dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Misalnya satu kelas nih, isinya 25. Oh, kita mau kerja kelompok ya. Untuk kelompok 5 orang, 5 orang. Nah, 5 orang itu bisa bekerja dalam kelompok yang ada di kelas tersebut. Ini juga ada best practice-nya, sudah nanti bisa saya share. Yang jelas kalau ini bisa terinstall, ini bisa memindahkan seluruh ruang nyata, ruang faktual menjadi ruang maya. Dan alhamdulillah kami tidak mengalami kendala sama sekali di dalam 1,5 tahun ini pembelajaran daring menggunakan akun ini, dan ya dibuktikan juga dengan orang tua murid itu tidak ada yang mengajukan diskon SPP misalnya gitu. Berarti kan kepuasannya cukup tinggi. Kalau biasanya kan kalau enggak kan ada yang diskonnya di karena kita nggak ketemu, nggak ini minta diskon. Alhamdulillah kita tidak meminta diskon itu orang tua. Nah, ini adalah sangat luar biasa ya akun pembelajaran ini. Ini juga nanti bisa dipelajari, semua bisa dipelajari. Dan free juga, semuanya free. Nah, apakah saudara menggunakan Mentimeter untuk memulai dan mengakhiri? Maka jawabannya 92% tidak, 8% pernah. Nah, karena baru 8%, saya coba cek untuk menggunakan Mentimeter buat memperkuat persepsinya. Ya. Silahkan Bapak Ibu. Ya.
buka HP atau di minimize dulu ini, ketik Mentimeter sebentar. Saya beri instruksi dulu, jangan bergerak. Ini ada dua cara. Bisa ketik mentimeter.com kemudian isikan kode, atau kalau mau diklik langsung pakai link. Ini nanti linknya saya pindah di chat Zoom dulu ya. Saya pindah dulu di chat Zoom ya. Bisa di copy. Ini lebih kalau yang bawah berarti langsung tertuju ke soal. Kalau yang atas juga bisa sama. Kemudian perlu umpan balik. Nah, umpan balik ini memberikan masukan ya, prosesnya seperti apa secara spesifik ya, dan langsung untuk membantu peserta didik belajar secara mandiri. Jadi nanti saya berikan umpan juga buat Bapak Ibu semua. Selama mungkin 20 menit nanti akan belajar mandiri di sesi latihan ini, tapi ada tutorialnya. Ada tutorialnya. Saya balik sebentar. Kemudian inklusif ya, jadi non diskriminatif. Semuanya dilibatkan. Makanya tadi yang belum Mentimeter pun juga saya suruh biar semuanya terlibat, jangan sebagai penonton. Mari kita menjadi sebagai pemain. Nanti kalau ada instruksi lagi, saya harapkan juga semuanya menjadi pemain. Biar yang kita pinter bersama, maju bersama, hebat semua itu. Kalau nggak terlibat, nanti trenernya aja yang pinter. Nah, pendidik atau guru yang hebat pasti bisa menjadi murid yang hebat, kan berasal dari murid yang hebat. Jadi kalau bagaimana kita mengharapkan murid kita interaktif belajar kalau kita ketika sebagai murid, sebagai peserta juga tidak interaktif. Nah, saya Bu semua tadi partisipasinya luar biasa ya. Dari 35, 33, dua mungkin belum loading tadi, tapi sekarang pasti sudah pas semuanya menjawab ya. Nah, kemudian ini prinsip asesmennya. Tadi Bapak Ibu kan pembelajaran, jadi kan pembelajaran harus dibarengi dengan penilaian. Lalu dulu ngetrennya penilaian karena Mas Menteri kan jadi assessment ya. Ya sebenarnya makhluknya itu juga. Sekarang yang rame kan assessment, kompetensi minimum pakai assessment. Bapak Ibu, teman-teman semua ya, ini kesalahan dalam belajar itu wajar. Wajar sekali. Emang namanya orang belajar ya salah. Kita anak-anak belajar berjalan aja berkali-kali jatuh. Belajar naik sepeda berkali-kali jatuh. Nah, itu jika diterima dan dikomunikasikan, dicarikan jalan keluar, maka kita akan belajar dari kesalahan dan menstimulasi perkembangan otak peserta didik. Jadi kan banyak ya ini tidak terjadi karena di sivitas akademik kita pesantren Yapit, karena semua kan ustadzah gitu. Ada di luar sana kan yang menjustis ya. Oh, anak itu mau bandel kalau lagi rapat guru, rapat kenaikan tuh sering kita dengar memang begitu bocahnya, anaknya bandel sekali. Nah, yang lain nimpalin, iya emang nggak begono, nggak bisa diarahin lagi. Padahal anak punya peta jalan sendiri. Semuanya, anak yang mungkin terlalu diem, dia punya potensi. Anak yang terlalu berisik, dia punya potensi. Nah, tinggal kita menemukan dan mengkomunikasikan. Belajar dari kesalahan yang ada. Belajar selanjutnya nih, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, ya, serta kemampuan menilai dan berkarya yang mendalam. Jadi bagaimana kita mencapaikan sebuah output, ya, proyek keterampilan, ya tidak hanya sekedar pengetahuan saja. Karena setiap peserta didik itu unik tadi. Ada yang diem, ada yang berisik, ada yang model duduknya di depan, nggak ada yang kalau mau di depan jadi kencing, ya, jadi gemeteran, ya, pengennya di belakang, ya. Semuanya. Jadi kita harus banyak komunikasi ke anak. Dia punya karakter yang unik, memiliki peta jalan belajar yang berbeda, dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-temannya. Mau keluarga kita dibandingkan sama adik aja nggak mau, dibandingkan sama kakaknya pasti adiknya marah. Ya. Dibandingkan dengan adiknya, abangnya marah. Karena apa? Karena unik. Ya, kita Allah SWT menciptakan ini memang luar biasa, sangat unik dan semua punya potensi. Nah, ekspektasi
yang positif tentang kemampuan peserta didik akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Lingkungan belajar yang kondusif, kemudian melatih dengan penilaian diri, self-assessment, penilaian antar teman, peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik. Nah, ini semuanya bisa menggunakan media tool digital. Semuanya lebih mudah daripada dulu kita harus mengedarkan kuesioner, mengedarkan ini. Sekarang tidak perlu lagi. Semuanya sudah tersedia alatnya. Apresiasi dan umpan balik ini dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Jadi kalau sudah habis diberi tugas ya di feedback. Oh bagus kamu videonya nak. Hanya yang di belakang tuh kayaknya closingnya kurang ya. Kamu tingkatkan lagi ya. Nah anak dapat pujian seperti itu. Jadi lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Harus pakai feedback. Itu untuk assessment penugasan yang sudah kita berikan. Baik maya maupun nyata. Nah, setelah pendidikan ada Ibu Tri Martini ada. Ibu Tri. Hadir ya. Hadir insyaallah. Ini kan sudah dilakukan ya. Ada Permendikbud 37 ini utuh 2008 ada SK Balitbang. Selama pandemi ini sekolah boleh kurikulumnya utuh, boleh mengacu pada SK Balitbang. SK Balitbang itu ada konten-konten yang dikurangi. Cermati KD yang dihapus, mengacu pada kurikulum kondisi khusus. Kalau sudah dicermati, silahkan memilih diputuskan MGMP-nya. Kita mau kurangin apa tetap? Nah, ini ada pengurangan yang luar biasa karena di masa pandemi ini banyak KD-KD yang dikurangi. Kemudian petakan KD kompleksitas tinggi, kompleksitas mudah. Pada prosesnya nanti yang KD kompleksitasnya mudah itu bisa melalui PJJ, yang sulit bisa melalui PTM terbatas. Nah, jadi ada pembagian ruang kompetensi. Kemudian ini yang diperlukan ya, bagaimana kita memberikan pemberian video, nah, bahan bacaan atau sumber. Maka video ini nanti untuk asinkronnya. Kalau sekarang kita nih tatap muka kan pakai Zoom atau Google Meet. Nah, nanti ditugaskan lewat apa? Lewat GCR. Nah, kan nggak mungkin kita menugaskan saja tanpa tutorial, tanpa pengarahan yang jelas. Maka Bapak Ibu guru buat bisa video tutorial, bisa mengarahkan, jadi bisa mengajar lewat YouTube ini nanti disematkan di Google Classroom. Untuk apa? Biar anak tadi tidak salah dalam belajar, karena dipandu. Jadi walaupun tidak berhubungan secara langsung, kalau melalui asinkron, tapi tetap ada tutorialnya kan. Terus kita tidak boleh aja dengan guru lain, atau kita searching video yang bagus, kemudian kita sematkan boleh. Tapi kalau gurunya sendiri yang mengajar, jauh lebih perspektif anak-anak itu jauh lebih senang. Oh iya, seperti belajar langsung dengan Bapak Ibu guru gitu. Pak kita perlu belajar. Ya. Kemudian ini ditugaskan juga yang berhubungan dengan orang lain, dengan lingkungan. Bagaimana Bapak Ibu guru menugaskan anak-anak misalnya, wawancara dengan bapaknya atau dengan saudaranya untuk sebuah proyek. Nah, dalam ini juga bisa di YouTube-kan, direkam, upload ke YouTube, nanti sematkan di GCR, direkam, upload ke YouTube, sematkan di GCR. Guru matematika daripada memberikan soal nomor 1 sampai 10, mending satu soal, tapi jawabnya kamu shooting ya nak ya, nanti di-upload di YouTube channel, masuk ke GCR. Itu sangat murah dan sangat mudah dilakukan oleh anak-anak, dan itu keterampilan abad 21. Kemudian tugas proyeknya, kemudian refleksi personalnya, ini harus tadi menggunakan feedback anak-anak. Media interaktifnya, teknologi pembelajarnya juga kita harus pandai-pandai memilih ya. Karena tidak ada satu tool digital ini yang sempurna, yang adalah saling melengkapi. Tadi kita memilih, kalau buat persepsi, apa yang paling menarik buat siswa,
buat penyampaian sinkronnya, tatap mayanya apa yang paling menarik ya. Kita sementara kan pakai Zoom. Nanti kalau saya ajarkan Google Meet melalui belajar.id, Bapak Ibu ketagihan, di situ bisa ada whiteboard-nya, di situ ada fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh Zoom dan gratis. Ini harus kita kuasai dan itu murah dan gratis. Teknologi interaktif ya. Ini juga banyak yang murah dan aktif. Nah, ini bisa dengan smartphone, bisa dengan laptop kita. Semuanya ada. Nah, ini alur belajarnya sudah jam 11. Saya tadi dibatasin sampai jam 11 ini. Saya akan memberikan tugas Bapak Ibu ya. Nanti selama 20 menit ke depan ya. Ini alur belajarnya kita ke sini. Ini Zoom ini tetap, tapi Bapak Ibu harus bekerja. Karena saya ini kan sekarang sebagai fase assessment, diagnosis, dan orientasi. Jadi dari tadi saya kan sudah assessment, diagnosis tuh. Kalau belajar sudah saya tanya keperluan Bapak Ibu apa, masalahnya di mana. Sekarang saya sedang orientasi. Nanti saya memberikan tugas mandiri yang harus dikerjakan dalam 20 menit ke depan. Ada di GCR, ada tutorialnya di YouTube. Bapak Ibu tinggal ngikutin instruksi di GCR-nya. Saya harapkan 35 aktif semua. Pemeriksaan tugas, apresiasi, dan feedback nanti akan saya berikan mungkin selepas pelatihan ini. Atau kalau Bapak Ibu cepat mengumpulkannya, ya langsung bisa kita feedback. Tapi feedbacknya karena ini waktunya singkat, ya paling nanti kita lihat siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Bapak Ibu pimpinan ada di sini kan ya, bisa mengontrol Bapak Ibu keaktifannya. Nanti saya tampilkan. Kemudian assessment sumatif. Setelah ini semua dilakukan, maka secara berulang-ulang balik lagi kan nanti pada pertemuan selanjutnya kita menggunakan orientasi lagi dan tidak asesmen diagnosis lagi, tapi apa? Menanyakan atau memaparkan tugas-tugas yang 1 minggu yang lalu sudah kita instruksikan tugas mandirinya di GCR dan YouTube. Terus berulang begitu. Insya Allah itu sangat interaktif dan mandiri. Karena kadang kita memberikan tugas tapi tidak dipahami oleh anak karena instruksinya tidak jelas. Maka insya Allah instruksi saya dalam GCR ini nanti sangat jelas dan Bapak Ibu semua pasti bisa. Bisa karena biasa. Nah, ini instruksinya seperti ini, nanti bisa dibaca di GCR Bapak Ibu. Tugasnya juga sudah saya sematkan, nanti penilaiannya juga ada langsung. Nah, silahkan Bapak Ibu join ke GCR dengan kode ZJY2YS4. Nah, kan 88% pengguna GCR sehingga tidak akan mengalami kesulitan untuk join. Ini saya menggunakan akun belajar.id. Jadi kalau saya langsung mau meeting di sini juga bisa, tapi Bapak Ibu akses tetap dengan Gmail biasa akan bisa ini karena terkolaborasi. Silakan Bapak Ibu join kode GCR dengan kode ini. Belum. Zoom-nya tetap dinyalakan buat sarana kalau Bapak Ibu mau bertanya. Silakan di minimize bisa. Kan bisa dibagi juga tab-nya atau bisa menggunakan HP atau menggunakan laptop atau dua-duanya bisa. Silakan Bapak Ibu. Jadi sekarang giliran Bapak Ibu bekerja. Waktunya 20 menit dari sekarang. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Dimanapun berada. Silakan dipimpin Ustadz Mahbub. Ya, silakan bergabung. Insya Allah ini menunjukkan kesuksesan kita mengikuti pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita atau pemateri kita, Pak Anas, Pak Ponijan. Silakan para ustadz dan ustazah ikut gabung ke GCR ZJY 2YS4. Ya. Sudah bergabung semua? Halo? Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Silakan jangan saling mendahului, Bu. Ya, yang pasti jawabannya. Nah, Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Silakan.
Saya memberikan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Yang belum punya channel, hari ini cukup mengaktifkan channel. Yang sudah channel bisa kuliah lebih lanjut, belajar OBS untuk live streaming YouTube. Tagihannya sama, link YouTube-nya aja nanti yang di-share ke tugas GCR. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih salah satu tugas itu, bisa lewat laptop. Kalau lewat laptop tutorialnya yang lewat PC, kalau lewat HP tutorialnya yang lewat HP. Simaklah dengan seksama. Kalau yang sudah mahir, yang sudah punya akun YouTube dan sudah punya beberapa konten kreatif, silahkan tingkatkan kompetensinya dengan belajar OBS. OBS itu buat live streaming. Buat Ini live kita buka streaming. YouTube, Pak. Kenapa? Kita buka YouTube. Enggak, ikuti di GCR-nya aja, Bu. YouTube-nya dari GCR-nya itu. Kan gitu. ada YouTube di bawah. Ibu pilih sesuai kompetensi Ibu atau alat yang Ibu pakai. Maaf Pak, GCR saya kan, ini langsung GCR saya ini. Kalau buka GCR Bapak berarti harus buka link baru ya? Enggak perlu, Pak. Pakai GCR Bapak, pakai aplikasi Bapak. Kan ya, ada ini, join, ada join kelas atau gabung kelas atau buat kelas itu di situ ntar pilihan. Oh, yang buat kelas ya? Iya. Iya. Bukan buat kelas, gabung, Pak. Gabung kelas. Gabung ya? Sudah, Pak, tugas 1. Terus setelah kebuka tugas 1, klik atau pilih judul dari penugasan ini. Lalu di sisi sudut kanan atas bawah, klik tugas Anda. Setelah itu? Ibu tugasnya dibaca dulu dari atas, Bu. Sudah. Ya, suruh apa? Suruh nyimak kan? Iya. Nah, simak dulu. Nah, Ibu pakainya HP. Ibu pakainya HP apa laptop? HP, lihat ngaktifin GCR-nya di HP. Ya, pakainya HP. Tapi ya Ibu buka laptop juga? Buka. Nah, berarti Ibu nontonnya di laptop. Nonton itunya. Nonton tutorialnya. Kan GCR-nya di HP, Pak. Ya, nggak masalah. Atau diklik di HP juga bisa itu. Oh. Tonton aja. Semuanya, tiga-tiganya? Enggak. Itu Ibu tonton aktivasi channel YouTube dengan HP. Oh, iya. Ya. Nanti Ibu tirukan. Tagihannya Ibu dapat channel hari ini dan disematkan tadi di GCR-nya. Oh. Yang dikirim di GCR link YouTube-nya aja kan, Pak ya? Iya, link YouTube-nya. Ibu udah punya YouTube belum? Ini baru bikin. Iya, nanti kan bikin terus dikirimkan. Oke. Ini kan kayak gini nih. Baik, waktunya 20 menit habis. Alhamdulillah ternyata ada 9 orang yang berhasil menyerahkan. Nanti yang 20 orang ini tugas mandiri ya. Iya. Siap? Nanti kita ini Pak, kita pantau nanti. Iya, tetap saya periksa nanti. Kan itu sudah di Google Classroom kan saya nanti bisa meriksa sewaktu-waktu. Ya, siap ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua siap. Ya. Karena waktunya sudah habis kan, saya mau berikan penguatan dan closing. Pak, harus YouTube apa boleh rekaman berupa Google Drive ya? Rekaman dimasukkan ke YouTube, Bu. Rekamannya dimasukkan ke YouTube. Boleh. Kalau Google Drive nanti tidak sesuai perintah. Iya. Belum punya YouTube. Selesai Budin, saya udah ganti gambar, udah ganti foto tuh, foto profilan itu. Doang itu. Masukkan email doang. Baik Pak Anas, ya, silakan. Monggo jam 11:20 ya. Ya, makanya nih tadi sudah sambil tanya jawab. Nih alhamdulillah sudah 10 orang. Nanti pas selesai jam 12, teng insya Allah sudah 33 semua terkumpul. Amin. Nah, saya balik ke pembelajarannya. Nah, jadi teman-teman semua itu model pembelajaran kita nanti begitu, petugasnya terarah,
Nah, tapi kita menyiapkan banyak konten-konten pembelajaran dulu sehingga kita menjadi seorang guru tuber. Ya, kok balik lagi. Tinggal upload aja ya, Pak Anas ya. Ya, Jadi kalau kita udah buat konten, tinggal upload gitu ya. tinggal kontennya. Bapak Ibu habis Zoom, itu kan ada rekamannya ya. Iya. Nah, rekamannya tinggal diupload. Rekaman Iya. Zoom diupload. Jadi Google itu tidak pernah marah, tidak pernah menolak kita mengupload apapun itu. Nah, jadi kesempatan tidak pernah ditolak. Terus sependek apapun kita nggak pernah ditolak mengupload di YouTube. Jadi kan itu nanti jadi kita perpustakaan kan itu. Jadi kita digitalkan. Nah, ini guru tuber ini guru yang mempunyai akun atau channel YouTube dan mengembangkan konten-konten pembelajarannya untuk dibagikan ke pemirsa di seluruh dunia. Tidak hanya di ruang kelas kita aja. Tapi cara membagikan ke anak-anak itu tadi melalui GCR seperti itu. Jadi efektif. Jadi membuat Zoom-nya cuma 5 menit atau 10 menit, nggak apa-apa buat pengarahan aja, buat orientasi. Nah, nanti anak-anak terhubung secara asinkron di Google, tapi kita sudah memberikan tutorial secara mandiri di situ. Nah, jadi tadi manfaatnya udah saya sampaikan, kontennya unlimited, dapat mengupload rekaman pembelajaran, memperbanyak konten positif, meningkatkan kompetensi 5C, karena itu semua sudah terpadu. Kalau kita bikin video, mengedit, menyematkan, membuat tambahan judul, tambahan gambar, tambahan animasi, 5C-nya sudah, kan biasanya 4C. Yang C pertama, yang C kelima komputasi. Ya. Jadi kita komputasi kita jadi menjadi jalan. Nah, kalau nanti bisa banyak penonton, mendapat dolar dari Mbah Google. Sudah dapat 1.000 subscriber, sudah 4.000 jam tayang, itu nanti dapat transferan dari Mbah Google. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi kita baru sampai tahap pertama, aktivasi channel. Kalau nanti bisa dipelajari secara mandiri maupun secara coaching, rekam layar, editing, publish, maupun membuat dashboard channelnya secara profesional. Nah, tindak lanjutnya Bapak Ibu sebelum tanya jawab ya. Sampai jam berapa Ustaz Mahbub? Untuk materi sampai jam 11.20 Pak Anas. Setelah itu tanya jawab sampai jam 11.30. Oke. Ini mau tanya jawab dulu apa mau saya ini apa? Ada ini lagi. Ini tidak lanjut dulu. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Tidak lanjut dulu nggak apa-apa, Pak Anas siap. Biar ini ya. Ya, biar ini. Oke. Saya bisa mendapat gambaran dari permintaan Bapak Ibu dan penyerapan tadi. Tadi masih banyak lagi kalau mau dikembangkan, nanti ada edit video, ada rekam layar HP, rekam layar laptop, itu ada semuanya itu. Dan mudah sekali itu Bapak Ibu, mudah sekali dan tinggal kita ngikutin aja. Belajarnya terbimbing gitu. Silahkan diisi Mentimeternya lagi nih. Pertanyaan terakhir. Linknya di chat ya. Tapi saya belum linknya sama dengan yang tadi, beda lagi. Bukan. Oh, beda lagi ya. Ini linknya saya bagikan di. Saya udah saya kirim. Sudah dikirim. Tadi link saya dikasih Pak YouTube-nya. Kenapa? Oh, Bu Nunut tugasnya. Saran. Udah terkirim. Ya, Bu Leni aktif, Bu Leni. Bu Leni. Halo Bu Leni. Iya Pak. Bu Leni, saya kirim di WhatsApp Ibu ya, disebarkan ke grup ya. Iya Pak. Ininya apa linknya biar langsung masuk ke pertanyaan. Atau mau pakai kode tadi juga boleh, tapi enak apa? Pakai link ini sebentar. Kemudian nggak lama nih loading WhatsApp-nya. Oke, Bu Leni. Biasanya kira-kira 12. Ini pilihan yang sulit Pak Anas ini.
Bebas memilih, bebas. Jangan tertekan. Nggak ada pilihan yang 4, Pak Anas? Nggak ada ya? 3 aja ya? Apa tuh? Pilihan sesuai hati nurani ya Pak ya? Iya. Kita tampilkan nih. Aduh. Bingung, Nomor milihnya 4. bingung. Biar jadi inovator, kreator. Nomor 4 semua benar. Nah. Wah, nggak imbang nih. Yang ketiga belum ada. Tadi aku udah ngasih micet satu tahu. Enggak ada, diambil lagi sama Bang Muas tadi. Di mute Ibu Nunu. Maaf. Gak apa-apa, Bu. Itu dinamika. Dinamika Ada online. perang. Iya. Ada perang dunia ketiga. Oke. Oh, kalau ditampilkan Pas saya, gimana cara mempengaruhi ngupload ya, fasilitas Ustaz? saya memilih ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau minta pendapat ke anak cepat sekali buat voting gitu. Iya. Langsung bisa ya. Pak Saifuddin, gimana cara upload ya? Upload apa Pak Heri? Ya. Cara bikin ke Mentu gimana Pak itu Pak? Tinggal diklik tadi yang link dari Bu Reni. Gak maksudnya kalau kita mau bikin Pak. Oh ya, nanti tunggu tutorialnya aja. Ada di YouTube Pak Anas ya. Kita tunggu ya. Nanti tunggu nanti setelah ini saya buatkan. Saya belum buat itu. Terima kasih Pak Anas. Semalam itu saya ngupload jam 11 malam kan, baru buat yang lewat HP tadi. Jadi saya juga baru bikin semalam itu. Yang aktivasi lewat HP. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi imbang sudah itu posisi Ya, udah. Berarti harus dilaksanakan dua-duanya itu. Ya, posisi imbang Pak. Ya, siap. Berarti blended ini. Baru 20 orang, peserta 35 orang. Bapak Ibu, halo, yang 15 orang ada kendala masuk Mentimeter? Itu Pak Anas ada yang double pakai perangkatnya juga. Atau sudah mulai bosan? Partisipan 41. Kayaknya double perangkatnya. Bu Leni pakai 3, pakai 2 Bu Leni. 12. Tahu enggak? Oh, ini dia Zoom-nya. Iya. Tadi yang bikin ya. Aumi mana? Oh, makan susah banget dari Ini. nasi kita kok. Lah. Ya, baik Bapak Ibu. Sambil di-unmute. Alhamdulillah. Kita nih sudah lengkap, tadi sudah dengar apresiasi kemauan Bapak Ibu, sudah mendapat materi, sudah praktek langsung juga dengan berbagai tool, sudah ada feedback umpan balik juga. Jadi saya khawatir tadi kalau nggak perlu latihan, ternyata Bapak Ibu sangat respect sekali dengan harus ada peningkatan lagi, karena kan nggak mungkin 2 jam itu tahu semua kan, bukan begitu Ustaz? Betul Pak Anas. 2 jam bisa semua nggak mungkin, jadi kita memang harus bertahap. Nah, nanti silahkan di-create kalau mau secara mandiri, nanti saya kirimkan tutorial-tutorialnya. Kalau mau didampingi, saya siap sewaktu-waktu. Selama saya juga tidak ada kegiatan daring di tempat lain. Silahkan itu menjadi pilihan Bapak Ibu. Ya. Kalau pun mandiri juga sebenarnya sangat bisa, karena saya belajarnya juga selama ini mandiri terus gitu. Jadi yang penting kemauan ya. Di mana ada kemauan, di situ akan ada jalan. Atau bisa karena biasa. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
materi dari awal, praktek sampai umpan balik. Silahkan kalau masih mau ada yang diseringkan, dipersilahkan. Saya kembalikan ke moderator, Ustadz Mahbub. Ya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk pemateri kita. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakallah khair kepada Bapak Anas Ponijan, MPD, yang telah begitu banyak ya hal yang kita dapatkan tentunya, dan insya Allah beliau titip pesan tadi, iza sodaqal azmu wa dohas sabil, ya, apabila kita ada kemauan, insya Allah terbukalah jalan ya, insya Allah. Maka perlu bagi kita insya Allah untuk terus mengembangkan ya, apalagi tadi di awal beliau bilang jadi guru yang smart ya, jadi guru yang memang bisa terus ya untuk memahami dan mengikuti perkembangan yang ada tentunya. Baik para ustadz dan ustazah, segenap dewan guru yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan. Saya buka untuk akhwat satu, untuk ikhwan satu ya. Sebagai perwakilan itu aja ya. Baik, yang akhwat tadi siapa Bu? Ustazah? Wade. Bu Ade, silakan Bu Ade Ade. Karmila. Ya. Ya, Bu Ade Karmila, silakan. Fadhal. Ya, sebelumnya jazakallah Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat dan membuka cakrawala kita. Saya ingin sharing berdasarkan pengalaman Bapak Pak Anas. Selama ini menggunakan aplikasi editing video apa Ustadz? Jadi saya agak kesulitan di editing video agak kesulitan. Kan kita pernah belajar film Ora, terus Movie Maker. Nah itu kalau Pak Anas menggunakan yang mana dan lebih yang lebih mudah, menarik dan memorinya tuh nggak banyak gitu. Ya, itu aja. Cukup ya, Bu Ade ya. Jawabannya. Ya. Terima kasih Bu Ustazah Ade. Selanjutnya kami persilakan Pak Anas mungkin bisa minta bocorannya atau tipsnya untuk menggunakan aplikasi apa yang sesuai. Ya, baik. Bapak Ibu teman-teman semua, jadi kita bermain YouTube itu asik. Jadi bisa via HP, bisa via laptop. Dan nanti kan sinkron itu. Kalau kita masuk lewat HP juga otomatis di laptop akan nambah, akan sama itu. Karena pasti kan sekarang Google kita sinkron kan yang di HP dan di laptop gitu. Jadi kalau menggunakan HP itu rekamnya bisa rekam X recorder, bisa V recorder. Kalau saya pakai DU recorder, tinggal di download di Google Play. Jadi kalau kita habis jalan-jalan nih misalnya, habis jalan-jalan mau digabung-gabungin, Tour ke Anyer misalnya, kasih add video, kasih apa gitu, itu akan mudah direkam di HP. Kemudian digabungkannya melalui edit rekamannya, kalau di HP namanya Vlog Now. Itu cepat banget. Ya, Vlog Now. Nanti tutorialnya ada. Jadi Vlog Now itu untuk menggabungkan jadi bisa memotong, bisa menggabungkan ringan sekali, kemudian bisa menambah background, bisa menambah teks, bisa menambah suara, itu bisa menambah animasi gitu. Kemudian bisa pencerahan, transisinya, kalau pindah slide gitu atau pindah video gitu juga transisinya jadi lembut gitu. Itu bisa diatur. Itu kalau menggunakan HP. Ada juga KineMaster gitu. Tapi kalau saya masih sangat familiar suka dengan Vlog Now gitu. Karena lebih ringan gitu. Kalau KineMaster itu lebih berat. Mau belajar KineMaster juga bisa, silahkan. Itu kalau HP. Kalau kan dia nanyanya kan saya. Kalau saya pakainya Vlog Now kalau HP. Kemudian kalau PC, kalau untuk editingnya, kalau untuk rekamnya itu pakai Bandicam, bisa wajahnya transparan, atau pakai OBS. OBS itu alat rekam juga. Jadi saya dua-duanya. Kadang Bandicam, kadang OBS. Atau kadang dengan Zoom ini. Kalau Zoom terus kita share screen, kan nanti kerekam nanti presentasi kita. Nah, kemudian nanti dipotong-potong dengan edit video. Saya sudah mencoba Adobe Premiere,
sudah mencoba Camtasia, tapi sekarang saya paling mengembangkan itu pakainya Filmora. Filmora 9, sekarang sudah ke 10 itu. Kalau nanti laptopnya agak jadul, jangan yang setting Filmora 9, tapi Filmora 7 atau Filmora 8. Jadi dia generasinya sudah sampai 10 sekarang. Jadi 1 sampai 10. Jangan pakai yang 1, nggak ada apa-apanya. Jadi pakainya minimal yang 7 itu. 7 atau 8. Nah, Filmora itu juga super power. Ringan, super power, jadi ada fitur-fiturnya sudah lengkap sekali. Itu pakainya Filmora. Itu yang berbayar ya Pak ya? Yang berbayar? Ya, kalau buat latihan kita ngambil yang free dulu Bu. Yang buat latihan kan nanti ada watermarknya. Nanti kalau sudah Ibu mahir, browser aja di Tokopedia, itu ada yang cuma 25.000, ada yang 30.000, ada yang 45.000 itu. Belinya di online aja Bu, murah-murah kok. Nah, Tokopedia online itu, atau di oslop yang lain gitu juga banyak yang menjual lisensinya. Itu pakainya Filmora kalau saya. Nah, makanya tadi kalau mau langsung nanti kesulitan belajar editingnya, mau kita coaching itu juga bisa kita, atau mau cukup belajar mandiri, nanti saya share ininya. Saya share tutorial-tutorialnya, silahkan. Jadi caranya begini Bapak Ibu, kalau kita menyaksikan tutorial ya tipnya, jadi saksikan pertama itu utuh dulu. Jadi kadang kan kalau dikasih tugas ya tadi, belum nonton videonya udah nanya, ini gimana Pak? Gitu. Padahal belum nonton. Nah, jangan. Jadi kita tonton dulu, kan sekarang wifi gratis. Terus tonton sampai selesai, kemudian nonton kedua sambil praktek. Jadi misalnya sambil praktek kan di skip, ditampilkan 2 tab ya. Di skip, oh sampai sini praktekin dulu. Kemudian nanti di skip lagi videonya, praktekin dulu. Terus insya Allah jadi itu. Praktek untuk mengedit tadi gitu. Nah, setelah itu baru deh upload publish video. Nah, ininya kan begitu. Terus di-upload nanti kalau siswa kita suruh nonton, siswanya suruh membagikan ke yang lain, kan penontonnya jadi banyak. Apalagi kalau digemari oleh guru yang lain, nanti buat guru yang lain ngajar lagi pakai video Ibu. Nah, itu bisa menjadi YouTuber nanti Ibu adik, saya doakan ya. Amin. Cukup Ibu. Satu lagi. Cukup Ibu adik ya. Kalau yang ruang guru itu pakai edit apa ya dia ya? Yang apa? Ruang guru pakai edit video apa itu ya? Iya, macam-macam Ibu. Oh, macam-macam. Ya, macam-macam. Pasti kan sesuai dengan ininya, sesuai dengan kreatornya. Baik, terima kasih Bu Ade. Selanjutnya pada Ustadz, silakan dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Ustadz nih sudah paham ya, tinggal membuat konten-kontennya. Ustazah, jika ada yang mau ditanyakan silakan, bebas. Tinggal saya atau kita cukupkan cara upload. Gampang, tinggal post doang. Tinggal YouTuber saja Budi, tenang. Ya, nanti. Baik, Pak Anas, sepertinya insya Allah materi yang telah disampaikan oleh Pak Anas insya Allah menjadi hal yang baru untuk kita, dan insya Allah semoga setelah ini tentunya bisa menjadi lebih bersahabat lagi dengan medsos yang ada. Tadi motivasinya adalah menyebarkan kebaikan ya, sehingga yang tidak baik itu terkubur ya. Bil khusus di YouTube tadi yang disampaikan oleh Pak Anas, dan banyak hal ya tadi insya Allah aplikasi-aplikasi yang telah diberikan juga ya, beritahu untuk kita semuanya ya, para ustadz dan ustadzah. Bisa tadi ada Mentimeter ataupun nanti pengoptimalan ya, katakan GCR melalui belajar.id lain sebagainya. Semoga insya Allah Pak Anas nanti YouTube video-video selanjutnya, tutorial selanjutnya kita tunggu dan bisa menjadi sesuatu kebaikan yang kita ikuti insya Allah. Terima kasih Pak Anas.
Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Anas atas Ada closing ilmunya. statement? Ya, silakan Pak Anas. Ya. Kami berikan waktu untuk closing statement dari pemateri kita. Silakan Pak Anas. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua atas atensinya selama 2 jam tadi membersamai Bapak Ibu. Sungguh saya sangat haru dan bahagia. Saya ini menambah imunitas saya nih. Saya setiap ketemu teman-teman semua jadi nambah imunnya. Demikian juga mudah-mudahan Bapak Ibu. Namun kata ulama itu yang paling beruntung itu bukan yang berbicara dan juga bukan pesertanya, tapi yang mempraktekkan, yang mengamalkan apa yang sudah didapat dan menjariahkan. Setelah diamalkan, dijariahkan, disebar ke yang lain. Misalnya kita dapat share kebaikan, oh ini cara membuat ini, di-share lagi, itulah jariah kebaikan kita. Daripada nge-share kalau kita di teman-teman alumni misalnya nge-share yang nggak bermanfaat, yang gambar-gambar nggak bermanfaat atau video-video yang tidak bermanfaat. Nah, kita mengembangkan video-video yang bermanfaat dan di-share kepada khalayak ramai. Dan untuk tindak lanjutnya silahkan mau nanti saya berikan panduan mandirinya. Kalau mau mandiri silahkan saya berikan nanti dari tadi kan baru 1 step pertama, nanti ada 5 step nanti saya berikan tutorial mandirinya untuk menjadi seorang YouTuber profesional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata maupun tadi narasi yang kurang mengenakkan. Semoga Allah SWT menjadikan pertemuan kita ini sekali lagi menjadi amaliyah yang akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.